mendidik dan melayani umat. Apa sebenarnya yang hendak kita ceritakan tentang tokoh perempuan di balik dinding pesantren? Bahwa ia tergolong alim, siapapun tak memungkiri. Bahwa ia amat mencintai santri-santrinya, para santri pun tak mengelak. Tapi sudahkah para santri yang berjilbab putih itu mengintip kegigihannya dalam mendidik kaum perempuan di luar dinding pesantren? Sewaktu Nyai Zai dirawat di rumah sakit di Surabaya, masyarakat sini walau tergolong kurang mampu berbondong-bondong menjenguknya. Masyarakat betul-betul merasa kehilangan dengan meninggalnya beliau, ungkap Ustadz Khalil Niharia. Ucapan tokoh masyarakat Asem Bagus tersebut mengisyaratkan betapa gigihnya Nyai Zai dalam mendidik masyarakat selama ini, sehingga mereka amat mencintainya sekaligus amat berduka sepeninggalnya Nyai Zai. Nyai Zai telah puluhan tahun melakukan pencerahan dan pemberdayaan melalui dakwah-dakwahnya kepada masyarakat bawah. Paling tidak ada 2 pengajian rutin kaum perempuan yang selalu dihadiri dan dipimpinnya. Pertama, pengajian hari Selasa setiap akhir bulan. Pengajian yang diadakan semenjak tahun 1994 itu semula pada malam hari, kemudian berubah menjadi siang hari. Peserta pengajian ini para kaum perempuan sekecamatan Asem Bagus, sedangkan tempatnya bergilir sesuai dengan permintaan masyarakat. Acara tersebut dimulai dengan pembacaan syair ketauhidan Aqaid Sa'ikat berbahasa Madura, sebagaimana yang sering dilantunkan para santri Sukorejo menjelang sholat jamaah Isya. Setelah itu, Nyai Zai memberikan petuah-petuah keagamaan. Materi pengajiannya sesuai dengan situasi waktu itu. Kalau saat itu bulan Rajab, maka Bu Nyai mengupas tentang Isra Mi'raj, tutur salah seorang peserta pengajian. Kedua, pengajian Jumat Legi yang dipusatkan di pesantren Al-As'adiyah Balikeran. Peserta pengajian ini kebanyakan kaum perempuan dari ex-Karisidenan Besuki, yang terbanyak dari Wongsorejo, Asem Bagus, dan Prajikan. Acara pengajian ini juga selalu dihadiri kalangan syarifah dan habaib. Sekitar pukul 2 siang, acara pembacaan zikir samawi yang disusun Kiai Haji Ja'far dimulai. Zikir yang tergolong panjang itu langsung dipimpin Nyai Zai. Setelah rampung, Nyai Zai melanjutkan dengan memberi mau'idhah hasanah. Dalam memberikan pengajian itu, terutama terkait dengan masalah hukum, Nyai Zai tergolong hati-hati. Kalau ada sesuatu yang masih dianggap meragukan, ia tak segan-segan berkonsultasi dengan Kiai Haji Afifuddin Muhajir atau ustadz senior lainnya. Setiap langkahnya beliau berusaha agar tidak menyimpang dari aturan-aturan fikih, dawuh Kiai Afif. Untuk menjaga kekeliruan dalam mengucapkan sesuatu, terutama yang menyangkut masalah hukum, saat berpidato pun Nyai Zai membawa konsep dan catatan. Ada sebuah buku yang cukup tebal dan tertulis tangan yang memuat konsep ceramah-ceramahnya. Materinya kerap mengutip ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab klasik. Dalam melakukan pengutipan, kerap Nyai Zai menyertakan halaman kitab referensi. Ini membuktikan Nyai Zai amat berhati-hati dan cukup ilmiah. Di samping pengajian rutin tersebut, Nyai Zai juga menghadiri acara yang bersifat temporer dan memberikan mau'idhah. Misalnya, acara peringatan hari-hari besar keagamaan dan undangan lainnya. Bukan itu saja, Nyai Zai juga mendatangi undangan seseorang atau menghadiri takziah dan ziarah kepada orang yang baru datang dari naik haji. Dalam mendatangi undangan seseorang, Nyai Zai tidak memandang di mana dan siapa pengundangnya. Bahkan Nyai Zai lebih memprioritaskan undangan dari pelosok-pelosok pedalaman dan orang-orang yang kurang mampu.
Nyai Zai kerap melakukan lawatan terhadap ibu-ibu yang baru melahirkan dan mendoakan si jabang bayi agar menjadi anak yang soleh-soleha. Juga melakukan takziah. Barangkali hal ini sesuai dengan anjuran-anjuran yang telah ia sampaikan kepada santri-santrinya. Ia selalu berpesan, apabila para santrinya ingin memiliki banyak teman, mereka harus membantu orang yang ditimpa kesulitan dan musibah. Umpamanya seseorang yang ditinggal mangkat anggota keluarganya. Dalam hal berziarah kepada orang yang baru datang dari tanah suci Mekah, ada cerita yang cukup unik dan menarik yang tidak semua orang bisa mengerjakannya. Nyai Zai bila diberi tasbih oleh orang yang baru datang dari haji tersebut, tasbih itu selalu dipakai untuk wiridan saat malam hari. Dari saking banyaknya tasbih pemberian orang, sampai diperlukan wadah khusus dari kardus. Uniknya, semua tasbih itu terpakai semua secara bergantian. Bila tidak sempat malamnya, biasanya paginya beliau pakai. Papar Khaddam Nyai Zai. Ada pula sikap Nyai Zai yang bertujuan untuk menyenangkan dan menghibur orang lain. Misalnya, ketika mendatangi undangan orang lain, ia selalu mencicipi bahkan melahap makanan yang disuguhkan tuan rumah, sambil memuji betapa lezat dan nikmatnya makanan tersebut. Dalam mendatangi dan melakukan silaturahim kepada seseorang, terutama yang kurang mampu, Nyai Zai pasti membawa oleh-oleh buat tuan rumah. Nyai Zai terkenal ringan tangan dalam membantu orang-orang yang memerlukan pertolongan. Ia juga tersohor kedermawanannya. Setiap menjelang hari raya, seluruh kerabat dan pembantunya ia belikan pakaian. Nyai Zai juga sering memberikan sesuatu kepada orang lain, terutama anak-anak yatim, janda-janda tua, dan kalangan syarifah. Dalam memberi, Nyai Zai tidak perhitungan. Semakin banyak Anda mengeluarkan, kian banyak pula Anda menerima. Demikian kata orang bijak. Nyai Zai pun demikian. Rezeki yang ia terima kian melimpah. Namun, Nyai Zai mengeluarkan lagi rezeki yang ia terima itu, terutama pada saat lebaran. Setiap anak-anak baik yatim maupun bukan, dan kaum janda yang berjubel menyewaninya, tak luput dari pemberiannya. Umi tidak pernah menyimpannya terlalu lama, apalagi menabung di bank, tutur Nyai Us. Nyai Zai di mata orang lain selalu memposisikan dirinya sederajat dengan orang lain. Nyai Zai selalu mengkondisikan dirinya setara dengan yang lainnya, termasuk kepada para khaddamnya. Nyai Zai tidak suka khaddamnya terlalu segan kepadanya, sehingga ada jurang pemisah yang amat lebar. Ketika bepergian, pasti khodamnya diberi oleh-oleh. Saat ada kesempatan berkumpulan bercerita pun, Nyai Zai sangat komunikatif. Semuanya dilibatkan, seperti suasana kekeluargaan. Beliau tidak memposisikan diri sebagai nyai dan kita sebagai khaddam, sehingga kita nggak ada perbedaan. Sungguh mengagumkan sekali, ungkap Zainab berkaca-kaca mengenang peristiwa yang dirasakannya sedemikian indah itu. Alhasil, Nyai Zai tidak hanya mendidik kalangan santri, namun ia juga melakukan pencerahan dan pemberdayaan masyarakat, terutama kepada kaum perempuan yang lemah. Bila malam hari, Nyai Zai tekun dan kuat dalam beribadah, sedangkan pada siang hari, Nyai Zai tidak tahan menyaksikan beban penderitaan masyarakat di luar dinding pesantren sana. Nyai Zai barangkali tergolong orang yang soleha ritual dan soleha sosial. Tidak hanya berupaya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga berusaha mengentaskan kaum lemah.